Pada akhir tahun 1944, Jepang tersedak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah PPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rachitman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichiban Gase Yoshio dan Suroso. PPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Cho Sang-in yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Sidang tersebut dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota PPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rachitman, Ichiban Gase, Suroso, beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Lalu, Rachitman pun selaku ketua membuka sidang PPUPKI dengan khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di gedung ini. Pertama-tama, saya selaku ketua yang akan memimpin sidang ini. Di depan saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini untuk merumuskan sebuah landasan negara untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun. Maka dari itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara-saudara sekalian yang ingin menyuarakan ide dan gagasan dalam perumusan dasar negara. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena kondisi dari dasar negara adalah di mana bangsa kita ini peduli kepada sesamanya, mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Anggota lainnya untuk menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasar kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, dan 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang keberbudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan, usulannya ada 5. Saya memberi usulan untuk memberikan nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, Pancadharma ternyata tidak tepat di sisi ini karena Dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seseorang teman kita, ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu
Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itu, kita mendirikan negara Indonesia kekal dan damai. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja, disebut Trisila. Sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi satu, maka dinamakan sosial nasionalisme. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Usulan nama Pancasila atau Trisila itu? Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, para anggota sidang ternyata telah menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno ini yang benar. Para hadirin sekalian, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh perwakilan dari Jepang. Silakan, Mr. Ichibanase. Ayo gozaimasu, selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan dari para anggota sidang ini. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan yang selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Hanya itu yang dapat saya katakan. Arigatou gozaimasu. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Ichibanase yang telah menyampaikan sambutannya selaku perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak Supomo dan juga Pak Soekarno. Nama dasar negara pun telah disepakati, yaitu Pancasila. Akan tetapi, rumusan resmi dasar negara tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang BPUP PKI pertama dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno. Anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. Alexander Andreas Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.